Berita seputar vaksin COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih menjadi isu hangat di Bali. Memasuki ujung bulan Januari 2021 ini, mari kita simak editorial harian Jawa Post Radar Bali, edisi Jumat 29 Januari 2021. Sudah hadir bersama saya saat ini Redaktur Pelaksana Jawa Post Radar Bali, Muhammad Ridwan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat tentu saja. Ya. Nah, untuk itu kami hari ini akan mengupas editorial Jawa Post Radar Bali edisi Jumat 29 Januari 2021. Sudah ada di tangan saya saat ini pemirsa. Ya. Headline atau judul utama Radar Bali edisi Jumat 29 Januari 2021 adalah Awas Limbah Medis Pandemi. Ini terkait dengan meningkatnya volume limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang dikabarkan meningkat 20% selama masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Jawa Post Radar Bali ini sendiri memberitakan hal tersebut? Baik Mbak Puspa, terima kasih banyak atas pertanyaan tadi. Saya ingin komentari satu hal di headline kita hari ini yang fokusnya pada limbah medis ya, limbah medis. Sebetulnya kaitannya ini adalah dengan pandemi COVID-19 di mana Bali sampai hari ini masih memberlakukan PPKM ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperpanjang sejak 25 Januari ya. 25 Januari kemarin ya. Ini baru berjalan beberapa hari sampai 14 hari ke depan ya. Nah, ini kan korelasinya adalah Bali mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan dalam hal terkonfirmasi COVID, ya, terkonfirmasi positif COVID-19 ini mengalami peningkatan signifikan daripada sebelumnya yang rata-rata itu per hari 200 kasus, kemarin itu bisa sampai 500 kasus. Nah, ini menjadi sebuah renungan atau catatan bagi kita. Apa korelasinya antara PPKM dengan peningkatan kasus ini? Nah, tapi kita tidak ingin mengarah ke sana dulu karena yang langsung berhubungan adalah peningkatan kasus COVID-19 ini langsung berkaitan dengan meningkatnya limbah medis. Betul. Ya, limbah medis di sejumlah rumah sakit. Ya. Iya. Di sini disebutkan bahwa di Klungkung meningkat 3 ton sejak pandemi. Ya. Angka yang cukup besar Pak untuk limbah medis sendiri. Ya, asumsinya adalah 20% dari hari-hari sebelumnya. 3 ton itu lumayan. Jadi sebetulnya yang harus kita lakukan ke depan bagaimana perhatian pemerintah menangani limbah ini, Mbak. Ya, menangani limbah ini karena limbah ini adalah limbah khusus sekali pakai, ya. Dan penanganannya juga harus khusus. Harus khusus, penampungannya juga harus khusus yang disebut dengan B3 tadi. Ya. Jadi limbah medis ini memang perlu perhatian khusus karena apalagi jumlah kasus COVID-19 meningkat. Sebetulnya limbah medis ini bukan persoalan di Klungkung saja. Hampir dari seluruh Bali, Buleleng, kemudian Tabanan yang masih zona merah sampai hari ini, di Rumah Sakit RSUD Tabanan dan di Nyedah itu sangat tinggi juga limbah medisnya. Nah, ini kebetulan di Klungkung baru mengalami peningkatan sebab sebelumnya Klungkung itu adalah zona oranye. Ya. Sebelumnya zona oranye. Zona oranye, sehingga meningkatnya limbah medis ini mengindikasikan bahwa kasus di sana juga meningkat. Kasus di sana juga meningkat ya Pak ya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa APD bekas turut menambah sampah. Karena itu tadi korelasinya dengan jumlah terinfeksi ya. Ya, APD bekas ini kan banyak ya, baik dari hazmat itu pakaian jas lengkap, ya, kemudian juga ada face shield, kemudian juga ada sarung tangan ya. Dan juga perlengkapan lainnya. Nah, itu juga akan menambah menumpuknya limbah medis yang bisa diproduksi setiap hari karena kasus juga bisa setiap hari meningkat limbahnya. Iya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Metro Denpasar. Dari halaman Metro Denpasar nih Pak. Iya. Dari halaman Metro Denpasar di sini disebutkan bahwasannya headline-nya adalah laporan fiktif mantan Pekaseh dituntut 4 tahun. Ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana BKK provinsi lain. Nah, bisa diterangkan terkait berita kali ini?
Sebetulnya kasus korupsi ini karena sudah menggurita dari tingkat atas sampai bawah. Ini jumlah kerugian negara sebetulnya nggak seberapa, 183 juta. 183 juta. Tetapi yang namanya korupsi, Rp1 pun kalau dikorup itu tetap korupsi. Betul. Perbuatannya perbuatan pidana. Betul. Ya. Artinya seberapapun perbuatan korupsi itu tidak menghapuskan pidananya. Meskipun kita berkorupsi 10.000, 5.000, tetap tidak akan menghapuskan pidananya. Nah, jadi ini Pekase ini kan sudah memasuki masa tuntutan, Pak. Tuntutan. Beliau ini kan Pekase itu sama dengan klien Suba, ketua Suba. Jadi menyangkut biaya pengairan Suba di Desa Abian Semal itu ya. Betul. Nah, ini Pekase ini kan sudah memasuki tuntutan dan jaksa sudah memberikan jerat hukum 4 tahun penjara untuk tuntutannya. Jika 4 tahun penjara ini mereka tidak bisa selain 4 tahun penjara juga ada tuntutan mengganti rugi ya. Mengganti rugi sebanyak 183 juta itu. Jika tidak mampu, maka dia harus disita seluruh aset kekayaannya. Dan jika tidak mampu ditambah lagi 2 tahun. Ditambah lagi dengan hukuman 2 tahun. Pidana 2 tahun. Nah, di sini disebutkan juga nih Pak, sebagian dana itu untuk sekolah dan balai. Ya. Nah, apakah ini rasanya sulit sekali apakah korupsi ini untuk dihilangkan dari masyarakat saat ini Pak sampai? Ya, sebetulnya kan korupsi itu sebenarnya kalau nggak hati-hati ada poin utamanya, poin krusial poinnya adalah pada penyalahgunaannya sebetulnya. Penyalahgunaan. Jika kita dalam hal melaporkan ada kesalahan itu juga bisa menjadi temuan. Jika mengalihkan ke yang lain juga bisa menjadi temuan. Inilah yang sebenarnya yang perlu menjadi perhatian agar seluruh pejabat baik dari tingkat atas sampai di bawah untuk benar-benar memperhatikan juknis dan petunjuk teknis cara penggunaan anggaran. Ya. Dan sampai ke seleo ya Pak ya. Jangan sampai ke seleo, nanti malah tidak bagus lagi. Nah, kita akan langsung beralih ke pertanyaan ketiga di halaman Bali Dwipa Bapak. Bali Dwipa ya. Kabar di halaman Bali Dwipa, judul utamanya adalah terbentur dana tampilkan 7 kesenian. Ini terkait dengan hal yang terjadi di Karangasem jelang Pesta Kesenian Bali atau PKB 2021, di mana Pemprov Bali tetap menggelar PKB 2021 meski dalam kondisi pandemi. Seperti apa kemudian berita tersebut? Ya Mbak, terima kasih. Ini menarik sekarang PKB ini karena biasanya PKB itu kan atraksinya dilakukan secara langsung. Tapi karena saat ini pandemi, PKB tetap dilaksanakan secara virtual. Jadi tahun ini yang pertama kali di Bali pelaksanaan PKB dilaksanakan secara virtual. Secara virtual artinya dia mempertunjukkan secara video dan lain-lain itu Mbak. Nah, ini yang menarik adalah seluruh kabupaten sungguhnya, bukan hanya Karangasem ya saya pikir. Karena dampak pandemi melakukan efisiensi anggaran. Ya. Efisiensi anggaran efeknya adalah kesenian yang ditampilkan juga berkurang. Yang biasanya Karangasem menampilkan belasan kesenian, hari ini cuma menampilkan 7 kesenian untuk penampilan PKB pada tahun ini, Walaupun secara virtual hanya 7 kesenian yang ditampilkan oleh Karangasem. Jadi sejauh ini Karangasem ini sebetulnya paling banyak atraksinya. Paling banyak atraksinya. Dibandingkan dengan kabupaten yang lain ya Pak ya? Ya, biasanya paling banyak dia karena kebudayaan di Karangasem itu cukup banyak dan beberapa daerah desa adat tuh memiliki karakter seninya sendiri-sendiri. Kesenian ya. Iya, apalagi sekarang di era pandemi ya Pak ya, tentunya anggaran pasti akan dialokasikan mungkin lebih banyak ke kesehatan, kemudian untuk penampilan kesenian seperti ini lumayan bisa mengurangi anggaran dana begitu Pak ya? Betul, karena sekarang kan memang pemerintah memfokuskan diri pada penanganan COVID-19 sehingga anggaran apapun itu lebih banyak dialihkan untuk penanganan atau penanggulangan COVID-19, baik dari sisi tenaga kesehatannya, alat kesehatannya, maupun penanganan orang-orang sakitnya. Tentu saja ini juga tetap menjadi berita baik karena di tengah masa pandemi kegiatan berkesenian juga untuk para seniman masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan atau membuat karya ya Pak ya. Ini sekaligus untuk mengobati rasa kecewa agar ini tidak batal. Iya, agar ini tidak batal. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke halaman terakhir dari Jawa Pos Radar Bali edisi 29 Januari 2021, yaitu di halaman Sportmania. Ya, mengambil judul utama yaitu strategi harus berbeda. Ini terkait dengan persiapan Bali United menuju AFC Cup 2021, di mana Bali United tergabung di grup G. Seperti apa persiapannya? Ini ada kabar baik lagi sepertinya. Baik Mbak.
ini menjadi kabar gembira sebetulnya bagi publik sepak bola Bali khususnya, karena Bali United ini satu wakil dari Indonesia untuk AFC, AFC 2021 sebagai pemenang atau juara 2019. Ya. Nah, yang menarik adalah pada pertandingan AFC kali ini akan melakoni jumlah pertandingan yang sangat padat, sangat padat. Bayangkan 1 minggu 3 kali pertandingan. Biasanya 1 minggu hanya sekali pertandingan, itu masih ada jeda istirahat. Kali ini 1 minggu 3 kali pertandingan. 1 minggu 3 kali pertandingan. Yang kita bayangkan adalah ketika ada satu pemain saja yang melakukan cedera atau kena cedera, dia akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi timnya sendiri. Karena Bali United sendiri kan menyiapkan tim cukup luar biasa. Persiapannya sangat singkat dan harus melakoni banyak pertandingan yang sangat padat. Dalam 1 minggu 3 kali pertandingan. Apakah kemudian tidak berikutnya mungkin ada resiko-resiko yang mengancam Bali United begitu? Karena terkait dengan kondisi fisik. Ya, itu sangat tergantung dengan arsiteknya ya. Arsiteknya itu kan Stefano Teko Cugura ini sangat mumpuni sebetulnya. Kenapa kita bilang sangat mumpuni? Karena dia sebagai arsitek Persija sebelumnya juga meraih juara juara Liga 1 tahun 2018. Ya. Di tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya. Kemudian ditarik oleh Bali United dan kembali juara. Saya sangat percaya strategi Stefano ini sangat bagus dalam hal bagaimana mendeterminasi atau mengkolaborasikan para pemainnya, menempatkan para pemainnya untuk satu menjaga fisik tetap prima, kemudian dua ritme latihan yang baik, dan yang ketiga bagaimana nutrisi para pemainnya. Iya. Ya. Tentu saja di sini disebutkan bahwasannya mulai susun program dan jadwal uji coba. Apakah ini terkait juga dengan pembentukan fisik dan lain-lain sebagainya? Ya, uji coba ini penting dan itu jadi tuntutan utama oleh pelatih Bali United, sebab kalau tidak melakukan uji coba, pemainnya sudah cukup lama nih Mbak, tidak melakukan tanding. Ya, sejak pandemi selama 1 tahun lalu ya. Tahun lalu itu sudah hampir 10 bulan tidak sama sekali tidak melakukan sparring partner. Bahkan juga tidak pernah melakukan pertandingan melawan tim-tim lain. Nah, jika menghadapi AFC tidak ada uji coba, maka dia khawatir ritme permainan para pemainnya akan tidak sebaik yang dia bayangkan barangkali, yang dia proyeksikan gitu. Tentu saja berita ini juga menjadi kabar gembira untuk Semeton Dewata di luar sana. Bahwasannya Bali United kembali aktif dengan tergabung dalam grup G di UFC bersama Hanoi FC dan Vietnam akan menjadi tuan rumah di sana. Vietnam akan menjadi tuan rumah. Nah, baik pemirsa, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami sore ini. Informasi tadi sekaligus menutup Nirwana sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi JPM Stream melalui gawai Anda. Nirwana sepekan, berimbang dan inspiratif. Om Santi 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 Om.